Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta ingin menyampaikan materi yang berkaitan dengan desain interface. Saya ambil temanya yaitu kerangka kerja dan paradigma interaksi dengan dosen Bapak Yoga Sahriah, Eskom Mkom. Tugas ini buat ajuan untuk tugas besar. Nama Mariati, nomor pokok mahasiswa 51704111015, program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Informasi dan Elektro, Universitas Teknologi Yogyakarta. Apa itu kerangka kerja dan paradigma interaksi? Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. A. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan yaitu: yang pertama, goal, kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Kedua, eksekusi, melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Untuk yang keempat, evaluasi, validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Ini adalah contoh dari siklus tindakan eksekusi dan evaluasi seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya tersebut. Lanjut, jarak pemisah eksekusi. Jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem, atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Contohnya, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menggunakan menu file dan kemudian memilih save, apakah antar muka yang tersedia untuk melakukan sebuah tindakan. Jika tidak terdapat, maka terdapat jarak pemisah eksekusi antara keinginan pengguna yang dapat dilakukan oleh sistem. Jarak pemisah eksekusi. Jarak pemisah eksekusi bisa dilihat dari bagan yang saya tampilkan. Untuk contoh, saya ambil sistem fisik. Sistem fisik memiliki jarak pemisah evaluasi, sedangkan goal pengguna memiliki jarak pemisah eksekusi. Bedanya di sini, untuk sistem fisik menggunakan evaluasi, sedangkan goal pengguna menggunakan jarak pemisah eksekusi. B. Kerangka kerja interaksi. Siklus tindakan eksekusi dan evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Yang pertama, ada komponen sistem. Komponen sistem dibagi menjadi: 1. Sistem yang dilambangkan S, yang mengartikan menggunakan bahasa mesin. Pengguna yang dilambangkan P, yang artinya menggunakan bahasa tugas. Masukan dilambangkan dengan huruf N, yang artinya menggunakan bahasa masukan. Keluaran dilambangkan dengan huruf K, menggunakan bahasa keluaran. Kerangka kerja dan paradigma interaksi. Kedua, phase eksekusi pada siklus interaksi. Artikulasi, pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Kemudian pengerjaan, bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Penyajian, sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin atau menggunakan bahasa keluaran. Sini adalah gambar dari kerangka kerja dan paradigma interaksi. Fase evaluasi pada siklus interaksi berisi langkah untuk observasi dan artikulasi. Maksudnya di sini, pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkan dengan goal semula, dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Pemodelan sistem. 1.
Model konseptual atau model perancang. Model yang diciptakan oleh perancang. Yang kedua, gambaran sistem image bagi menjadi sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang dilihat oleh pengguna. Yang kedua, menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi. Ketiga, model mental atau pengguna. Model yang diciptakan oleh pengguna ketika menggunakan berinteraksi dengan suatu sistem. Model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Contoh dari pemodelan sistem. Sini saya ambil contoh pemodelan sistem. Yang pertama, fungsionalitas sistem. Bisa dilihat dari gambar yang saya tampilkan, di mana fungsionalitas sistem memiliki ada beberapa ikon. Yang pertama, keamanan, data pribadi, data publikasi, data foto, jumlah pengunjung. Untuk antarmuka itu ikon, tata letak, menu, borang, navigasi, umpan balik, dan label. Model konseptualnya itu gambar berikutnya. Ada model konseptual dari perancang memiliki ide, yaitu model konseptual. Dari model konseptual dituangkan melalui gambar sistem. Setelah jadi gambar sistem, maka pengguna bisa memodelkan mental, atau pengguna bisa mengakit sebagai model mental. Ya, seperti itu. Contoh dari pemodelan sistem. Pemetaan adalah konsep penggunaan untuk menghubungkan satu benda dengan benda yang lainnya. Contoh tombol lampu. Contoh ini saya ambil dari materi Bapak pengampu waktu minggu lalu. Itu ada di sini ada gambar 1.1, 1.2 sampai 1.4. Itu seperti penomoran pada sakral atau lampu yang ada di rumah kalian. Biasanya lampu-lampu kan terdapat tanda on off-nya. Nah, kalian bisa mengklik 1.1 tombol on off-nya, maka lampu akan menyala. Sedangkan untuk yang berikutnya itu susah dimengerti karena deretan lampunya tidak sejajar dengan tombol on off-nya. Apabila Anda menekan 1.1, belum tentu lampu 1 yang akan menyala, bisa jadi lampu 2 atau lampu 3. Contoh dari pemodelan sistem. Overdesk adalah salah satu aspek perancangan suatu objek yang menunjukkan tentang cara suatu objek digunakan. Contohnya seperti Big Loyalty. Saya ambil contoh dari akun Air Asia. Biasanya pengguna sebelum melakukan pemesanan atau sebelum mempunyai akun, biasanya dia harus disuruh untuk mendaftar akun. Nah, di sini tampilannya pengguna sudah memiliki akun, kemudian dia ingin login sebagai pengguna Air Asia. Jadi pengguna harus memasukkan email yang dimasukkan adalah email yang digunakan waktu pendaftaran, kemudian password. Jika email dan password sudah terisi, maka klik login. Tetapi biasanya terdapat kendala, ada pengguna yang lupa dengan password. Dengan mengatasinya, pengguna bisa tekan forget password, kemudian ikuti langkah-langkahnya seterusnya. Kemudian ada ini tombol pintu. Maksud saya pintu. Sini tidak ada tanda tarik apa dulunya cara membuka, jadi otomatis orang awam pun juga enggan untuk membukanya. Contoh dari penerapan berikutnya, menu home. Menu home yang ada pada Word harus terlihat jelas dan ditempatkan pada tempat yang diharapkan, karena menu home sangat dibutuhkan pada saat ingin membuat sebuah laporan atau sejenisnya. Contohnya saya ambil yaitu menu home yang ada di Word. Inilah tampilannya. Contoh dari penerapan berikutnya, memakai model tertentu. Jika pengguna menekan tombol enter, maka kursor akan otomatis berpindah pada lembar baru. Contoh kecilnya saja, andaikan Anda kursornya terletak pada lembaran kedua, jika Anda tekan enter satu kali, maka kursor tersebut akan pindah ke halaman ketiga.
perpindahan halaman tergantung berapa kali Anda menekan enter tersebut. Paradigma PPI 1 berpusat pada implementasi, didasarkan pada pemahaman tentang cara bekerja suatu benda. Yang kedua, metaforik, berdasarkan intuisi. Yang ketiga, idiomatik, berdasarkan pembelajaran tentang cara bekerjanya suatu benda. Jenis-jenis paradigma: time sharing, ada video display unity FDC, programming tool atau alat bantu pemrograman, komputer pribadi, dan sistem Windows dan interface WINP. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata atau penyampaian saya yang kurang benar, saya mohon maaf, karena saya sendiri juga masih belajar. Dan tadi ada beberapa kata yang typo, saya juga mohon maaf. Untuk penyampaian suara saya juga mungkin kurang kedengaran juga. Terus untuk referensinya nanti saya akan taruhkan di deskripsi ya. Sampai ketemu di tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.